teman-teman media cetak dan elektronik yang saya hormati, sebagaimana teman-teman telah menyaksikan bahwa 3 orang dari saksi yang akan dihadirkan pada hari ini tidak hadir. Saya juga agak sedikit heran karena seyogianya yang dipanggil itu ada 3 wartawan dan salah satunya yang kita diinfo itu adalah saudara Vincentius Bero dan ternyata tadi tidak disebut nama beliau dan justru yang dipanggil itu adalah saudara Rizky Ridho atau Ridho Rizky Ribak atau Eki yang tidak ada kabar dan saya yakin minggu depan juga saudara Rizky atau saudara Eki tidak akan hadir. Begitu juga dengan saudara Pahala Barata yang menyampaikan surat sakit. Saya kira juga saya mengucapkan terima kasih atas barangkali ketidakhadiran beliau dan kalau memang tidak bisa datang saya kira sudah diatur kok di Undang-Undang Pokok Pers bahwa seorang jurnalis bisa dan atau dapat tidak berkenan, tidak bersedia dimintai keterangan oleh penyidik bahkan di pengadilan. Dan itu adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dan karena itu kami tadi mendengar nama AKBP Dodi Haryansa. Ini yang saya tunggu. Saya mendengar itu sebenarnya senang saya. Karena ada banyak yang akan saya bongkar terhadap dia. Dan saya yakin dia nggak akan kuat menjawab itu. Nah, tetapi yang bersangkutan ternyata sedang pendidikan. Dan saya pikir untuk 1 hari minggu depan bolehlah untuk dia datang Wida. Untuk Wida juga bertanya. Ada beberapa barang bukti yang kami duga saudara tidak memasukkan. Bahkan ahli pun saudara tidak masukkan. Sehingga ini akan secara serius kami tanggapi dan saya tidak akan diam sama dengan kasus Denny Sariesta yang diduga memerintahkan Frida Ulianti Sregar untuk mentransfer uang ke penyidik berinisial JPN dan saya akan ke Sumatera Utara untuk menindaklanjutinya ini sampai tuntas. Artinya kami menemukan kenapa Pak Prof Yongki tidak dimasukkan dalam ahli. Kami duga begitu ya, karena berkas kita pelajari itu Mak ya. Dan kami terima kasih Majelis Hakim sudah berkenan untuk kami nanti menghadirkan yang bersangkutan. Nanti kenapa dia tidak dimasukkan dalam berkas, lalu kemudian bagaimana keterangan Pak Yongki nanti kalian akan dengar sendiri. Insya Allah semakin hari kami makin melihat bahwa proses persidangan ini dan fakta yang kami temukan di lapangan semakin menambah keyakinan bahwa saya tidak bersalah. Poin yang kedua adalah tentang iklim aktif. Itu memang fakta yang saya lihat bahwa dia itu naik turun melalui lift. Kita lewat tangga dan tangga sini keluar masuk cuma 1, benar gak? Kenapa? Kok ada pengistimewaan begini? Nah, saya terima kasih hakim juga sudah merespon dengan baik dan bahkan disepakati setiap sidang itu akan ada 3 orang. Minimal 3 orang. Karena memang ini sudah berlangsung 4 bulan. 12 Desember pertama kali sidang. Nah, kalau 12 Desember, 12 Januari, 12 Februari, 12 Maret, 12 April, sekarang 17. Sudah 4,5 bulan. Dan sidangnya ini yang ke-11. Yang ke-11. Kalau kita hitung minggu depan sekali lagi tambah 2 kali ahli dari pihak mereka berarti 3 kali, tambah dari kami 2 kali untuk fakta, 2 kali untuk ahli. Kalau kita hitung sekarang untuk pemeriksaan ahli dan saksi fakta masih ada 10 kali lagi. Kalau 10 kali plus pemeriksaan saya dari hakim berarti 12 kali. Sampai pada kesimpulan 13 kali. Kalau 13 kali tambah 11 berarti 24 kali sidang. Ini sangat luar biasa ya. Nah, karena itu kami berharap agar jadwal yang disepakati tadi oleh JPU dan tim hukum kami juga akan mengupayakan
Dan mudah-mudahan sikap dari Ibu Ketua Majelis dan anggota Majelis ini akan tetap seperti ini, dan kami yakin dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka pasti tahu saya bersalah atau tidak. Barangkali itu dari saya, silakan Pak. Ada beberapa poin yang seharusnya Bang Rasman tidak pada posisi seperti ini. Pertama, kami ketahui bahwa ada beberapa dokumen yang dihilangkan itu yang fatal. Kemudian kita tidak mengerti bagaimana pihak penyidik membangun konstruksi hukum yang benar dan baik itu. Kenapa? Di sini kan klien Bang Rasman adalah Iklim Hakim. Seharusnya Iklim Hakim itu diputuskan dulu, udah inkrah dia berkekuatan hukum yang tetap, baru di situ kelihatan kesalahan Bang Rasman sebagai advokat. Bang Rasman tidak boleh diidentikan, disamakan dengan advokat, dengan klien, karena dia berdiri sendiri, karena dia sebagai advokat yang punya hak imunitas membela klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, dalam hal ini kita indikasi ya ada permainan untuk memaksakan perkara ini masuk sehingga ini menjadi rancu. Saya menganggap ini on school liber, ini sangat kabur. Kenapa? Karena Iklim Hakim yang melakukan yang menjadi klien, dia adalah pelaku yang membuat pelecehan itu, yang melaporkan pelecehan itu, dan dia adalah pelaku mengakibatkan yang dinyatakan katanya ini pencemaran nama baik. Nah, nama baik siapa yang dicemarkan? Nah, itu kan antara hubungannya dengan Hotman Paris. Nah, kalau itu sudah terbukti bahwa dia yang pencemaran nama baik itu tidak ditemukan oleh Iklim Hakim, bahwa itu adalah rekayasa dari Bang Rasman, baru Bang Rasman diperiksa. Ini kan tidak dipaketkan. Inilah rancunya penegakan hukum saat ini, khusus untuk Bang Rasman. Ini sangat gila. Banyak dokumen-dokumen yang meringankan, yang seharusnya Bang Rasman tidak ada di titik ini, itu indikasi ya dihilangkan. Kami sudah menemukan dokumen-dokumen yang tidak dilakukan. Apalagi ada kita mau mengadakan pertemuan dengan gelar perkara. Gelar perkara tidak perkara khusus, jika mereka tidak menerima. Jadi kita tidak dapat membela diri di sini. Makanya hal keributan itu terjadi karena Bang Rasman juga tertekan tidak dapat membela diri, baik di kepolisian, di kejaksaan. Mudah-mudahan hakim hari ini sudah mulai mengerti dengan persoalan ini. Mudah-mudahan dia bersikap dan bertindak dengan sebaik-baiknya. Karena lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menahan satu orang yang tidak bersalah. Ini juga harus kita yakini. Mudah-mudahan langkah-langkah ini menjadi meringankan Bang Rasman. Kami mengharap kita oslah. Mungkin itu. Terima kasih. Baik.